Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Dudan Firdaus dengan NRP 50012111053. Di sini saya akan mempresentasikan soal kuis 1 pada mata kuliah Fisika Radius lanjut. Di sini nanti terdapat 5 soal. Yang pertama yaitu sebuah volume berbentuk bola di otak diisi dengan cairan memiliki sel tumor di bagian dalam dindingnya. Sel-sel tumor ini akan diobati dengan mengisi volume tersebut menggunakan larutan radioaktif yang mengandung unsur fosfor dengan nomor massa 32, nomor atom 15. Hitung aktivitas yang diperlukan untuk memberikan dosis yang diserap ke dinding selama 2 hari pertama sebesar 10 gray. Jari-jari volume tersebut adalah 15 mm. Selanjutnya pertanyaannya yaitu berapa dosis yang diserap di pusat volume. Nah, di sini larutan dapat dianggap setara dengan air dari sudut pandang penyerapannya. Nah, jadi di soal itu berarti diketahui ada suatu volume bola yang berisi cairan lalu diberi larutan radioaktif di otak untuk melawan sel tumor. Nah, di sini diketahui juga dosis pada dinding selama 2 hari itu akumulasinya yaitu 10 gray. Lalu jarak eh, radialnya atau jari-jarinya itu 15 mm atau kita convert ke meter 15 kali 10 4 3. Lalu waktunya itu kan 2 hari di sini. Dosen selama 2 hari. Nah, di sini waktu paruhnya yaitu 14,3 days. Nilai ini didapat dari mana? Yaitu didapat dari appendix yang berada di buku ATIX. Di sini half-life-nya 14,3 days. Nah, lalu EI-nya atau main energy per partikelnya itu 0,6948. Di sini juga tertera di ATIX di bagian sini. Kita convert ke joule terlebih dahulu yaitu dengan kali 1,6 kali 10 pangkat min 19. Nah, di sini juga larutan dapat dianggap setara dengan air dari sudut pandang penyerapannya. Nah, ditanyanya itu ada dua tadi. Ini yang pertama aktivitas pada dinding pada hari kedua. Lalu yang kedua itu ditanya dosis yang diserap di pusat volume. Nah, kita jawab yang pertama terlebih dahulu untuk menjawab aktivitasnya. Yaitu pertama kita tahu bahwa dosis itu bisa didapat dari laju dosis kali waktu. Atau bisa juga aktivitas kali main energy per partikel per massa dari objek yang ditinjau kali waktu juga. Karena kalau dari ditinjau dalam konteks satuannya, satuan dari dosis kan joule per kilogram atau gray. Di sini juga aktivitas itu sepersecond atau becquerel kali waktu kan nanti saling menghilangkan. Terus ini satuannya joule, yang E, terus yang M satuannya kilogram. Jadi udah sesuai. Nah, lalu memenuhi juga bahwa D0 dosis mula-mula sama dengan banyaknya partikel mula-mula kali main energy per masanya. Begitu juga pada dosis pada waktu ke L misalnya. Itu sama dengan banyak partikel radiasi pada waktu ke L kali main energy per M. Nah, jadi dari rumus ini kita bisa membuat integrasinya. D sama dengan integral dari 0 sampai 2 aktivitas kali EI per M. Nah, kita tahu bahwa aktivitas itu eh, sama dengan lambda kali NT. Lalu massa di sini, massa yang ditinjau kan massa dinding. Berarti kita bisa ubah menjadi rho dinding kali volume dinding.
Nah, kita tahu bahwa lambda atau konstanta peluruan ini memiliki hubungan ln 2 per waktu paruh kali nt kan sama dengan n0 kali eksponensial minus lambda t. Lalu dijabarkan lagi. Nah, di sini kan di soal itu tidak diketahui densitas dari dinding bolanya, tapi di sini diketahuinya itu hanya terdapat suatu volume yang diisi dengan cairan. Jadi makanya saya memakai pendekatan rho dindingnya itu memakai rho air. Nah, kali eh, volume bola, tapi di sini volume si dindingnya aja. Makanya ini tuh selisih dari jari-jari luar sama jari-jari dalamnya atau dihitung volume ketebalan dari dinding tersebut. Nah, tinggal dimasukkan nilai-nilainya dan diintegrasikan nanti mendapat sebagai berikut. Nah, tapi kita tahu bahwa yang diketahui di soal kan hanya jari-jari volume bola atau jari-jari luarnya lah 15 mm. Sedangkan jari-jari dalamnya itu tidak diketahui. Makanya kita kan nggak tahu seberapa tebal si dinding bola ini. Makanya saya memakai asumsi semisal ketebalannya itu 1 mm atau 10⁻³ meter. Maka jari-jari luarnya itu 15 mm, jari-jari dalamnya berarti 14 mm. Nah, ini kali 10⁻³ karena dikonvert ke meter. Nah, nanti didapatkan N0-nya itu mendekati 2,37 kali 10⁻10 partikel. Nah, lalu aktivitas awalnya didapat dari mana? Kita tahu bahwa AT sama dengan lambda kali NT, seperti yang di rumus kiri ini. Berarti kita bisa mendapat hubungan bahwa A0 sama dengan lambda kali N0 juga. Tinggal dimasukkan nilai-nilainya didapat 13.000 sekian becquerel. Nah, untuk tahu aktivitas pada hari kedua, kita bisa memasukkan ke rumus AT sama dengan A0 eksponensial min lambda T. Dimasukkan saja pada T sama dengan 2. Ingat bahwa waktu paruhnya ini dalam satuan hari, maka T di sini juga harus satuan hari. Nanti didapat 12 sekian kilo becquerel. Nah, untuk menjawab soal B, kan ditanya berapa dosis serap di pusat volume. Nah, tapi vol, eh, radiasi di konteks soal ini itu berupa larutan, yaitu berarti sudah tercampur ke semua volumenya, ke volume bola tersebut. Bukan sumber radiasi yang berada di satu titik aja. Makanya eh, persoal ini kita bisa selesaikan dengan teorema resiprok atau resiprokal, di mana dosis pada dinding bola akan sama dengan dosis pada pusat bola, mengingat volume bola tersebut telah terlarut oleh larutan radioaktif. Sehingga volume tersebut bisa dikatakan menjadi media radioaktif. Sekarang bola itu menjadi media radioaktif. Nah, tapi teori resiprokal ini itu dapat dipakai dengan asumsi bahwa si medianya itu bersifat homogen. Jadi didapat bahwa dosis di pusat juga 10 Gray. Nah, yang kedua, sumber titik CE dengan nomor massa 139, nomor atom 58, memiliki aktivitas sebesar 0,4 gigabecquerel, ditempatkan dalam phantom air besar. Hitung dosis yang diserap oleh air dari radiasi gamma pada jarak 10 mm dari sumber radiasi. Asumsikan bahwa kontribusi flux relatif dari foton sekunder diberikan oleh sebagai berikut, di mana R adalah jarak dari sumber radiasi ke titik pengukuran, sedangkan sigma S dan sigma A adalah penampang untuk hamburan Compton dan sigma S-nya berarti penampang penyerapan. Foton sekunder diasumsikan sebagai foton Compton yang terhambur sekali.
Energi rata-rata dapat digunakan dalam perhitungan. Nah, dari situ di soal berarti kita udah dapat aktivitasnya 0,4 GBq. Lalu energi radiasinya itu kan nggak diketahui di soal, maka saya mencari manual dan mendapatkan sumber sebagai berikut. Jadi energinya itu 165,9 kilo elektron volt. Kalau dikonvert ke joules menjadi seperti ini. Lalu jarak sumber radiasi ke titik tinjaunya yaitu air itu 100 mm. Nah, yang ditanya itu dosis pada air pada titik tinjau. Baik, mari kita jawab. Yang pertama kita tahu bahwa flux density atau densitas aktivitas dari foton itu dapat dinyatakan dalam flux dot atau oh maaf, eh fluence dot. Ini kan P kan lambangnya fluence, terus dot berarti ada rate-nya atau flux density sama dengan A aktivitas dibagi 4 pi R kuadrat atau volume, oh maaf, luas permukaan dari bola. Jadi sebenarnya rumus ini tuh fisiknya itu seberapa rapat si aktivitas ketika menyebar secara radial. Nah, karena foton sekunder diasumsikan sebagai foton Compton yang terhambur sekali, maka kita tahu bahwa penampang dari scattering atau Comptonnya itu sama dengan penampang dari penyerapannya, sehingga sigma S per sigma A itu sama dengan satu, atau berarti luas penampangnya ini sama, sigma S sama dengan sigma A. Sehingga laju dosisnya nanti bisa kita tulis sebagai berikut, flux density kali energi dari CE kali eh, kontribusi flux relatif yaitu sebagai berikut dibagi massa dari water atau yang kita tinjaukan tadi air kali S object. S object ini surface dari waternya itu seberapa luasan yang ditinjau, yang pengen ditinjau si dosisnya. Nah, tinggal flux tensinya dimasukkan ini. Nah, kita tahu bahwa pada energi foton sekitar 165,9 keV atau 0,166 MeV itu di appendix 3 di buku ATIX itu adanya itu 0,15 MeV. Jadi saya pakai koefisien atenuasinya di 0,15 MeV, bukan di 0,166 MeV. Nah, diketahui di appendix tersebut itu koefisien atenuasi massa yang absorpsinya itu sebagai berikut, sedangkan yang koefisien atenuasi massa yang biasa itu sebagai berikut, 0,151 cm kuadrat per gram. Nah, kita tahu bahwa ini kan data milik water, jadi rho-nya di sini bisa kita ganti jadi 1 gram per centimeter kubik, di mana rho ini tuh rho-nya air, rho water. Nah, setelah itu kita hitung, kita dapatkan koefisien atenuasi liniernya yaitu 15,1 meter pangkat min 1. Jadi laju dosisnya ini dimasukkan lagi semua yang udah kita dapat kayak aktivitas, jaraknya 0,1 meter. Lalu energinya sebagai berikut. Ininya bernilai 1, ini koefisien atenuasi linier. Lalu nah M di sini, oh maaf, M di sini itu meter bukan massa biar nggak membingungkan. 0,1 meter di mana R di sini. Lalu yang bawah itu M water atau massa water kali S subject, surface dari subject. Nah, ini kita hitung semua, tapi di sini saya ingin melakukan manipulasi matematis di mana saya kalikan L.
di mana L ini bertindak sebagai ketebalan dari objek tinjau kali L per L. Ini kan sama dengan satu, sebenarnya nggak ngaruh. Nah, maka kita bisa mendapatkan surface object dalam hal ini adalah water kali ketebalan itu sama dengan rho-nya water, rho-nya water. Sedangkan L yang berada di bawah ini sama aja bisa merepresentasikan koefisien atenuasi linier. Sehingga kita bisa ubah ini S objek per L kan volume, volume dari tinjau, objek tinjau. Terus masanya ada di bagian bawah. Berarti kita bisa tuliskan ini semua bisa kita ganti menjadi mu en per rho karena sama saja. Nanti didapat 1,28 garis pangkat men 4 kali 0,00277 Gray per second. 0,277 ini dari sini dapatkan laju dosisnya yaitu 3,55 kali 10 pangkat min 7 Gray per second. Tapi di soal itu tidak diketahui selang waktunya, jadi saya biarkan seperti sini saja. Jadi misal di soal ditanya dosis akumulasi selama 1 detik, berarti tinggal dikali 1 detik, maka dosisnya itu 3,55 kali 10 pangkat min 7 Gray. Lanjut ke soal nomor 3, sebuah sumber radioaktif hilang dari laboratorium. Seseorang menemukan sumber radioaktif tersebut dan membawanya pulang tanpa memahami bahwa benda itu radioaktif. Sumber tersebut diletakkan di atas meja di rumah, kemudian sebuah film yang disimpan dekat sumber tersebut dikembangkan. Ditemukan bahwa film tersebut memiliki kepadatan latar belakang yang tinggi sehingga merusak gambar aslinya. Dipahami bahwa kemungkinan penyebabnya adalah penyinaran oleh radiasi pengion dan objek tersebut kini diketahui sebagai radioaktif. Hitung dosis yang diserap oleh film menggunakan asumsi berikut. Sumber radioaktif tersebut adalah sumber cesium dengan aktivitas 42,5 megabecquerel. Waktu penyinarannya itu 300 jam dengan jarak antar film sebesar 20 cm. Antara film dan sumber 20 cm. Dosis yang diserap diperoleh dengan menghitung dosis yang diserap oleh elemen massa kecil dalam emulsi film dengan ukuran yang kira-kira memberikan kesetimbangan partikel bermuatan atau CPE. Sumber radioaktif dapat dianggap sebagai sumber titik dan pengurangan dalam udara serta tutup film diabaikan. Nah, berarti di soal dapat bahwa kita mendapatkan data aktivitas, lalu waktu penyinarannya, atau waktu terkena radiasinya, ini dikonvert ke detik menjadi sebagai berikut. Lalu kita tahu jaraknya 20 cm. Nah, di atik juga di appendixnya itu didapat min energi per partikelnya sebagai berikut. Tapi karena ada dua jenis radiasi, maka saya ambil rata-ratanya, yaitu 0,308 MeV. Dikonvert menjadi joule sebagai berikut. Dengan ukuran elemen massa yang mampu memuat kondisi CPE, sumber radioaktif dapat dianggap sebagai sumber titik dan pengurangan dalam udara serta penutup film diabaikan. Nah, seperti cara yang sebelumnya, yaitu flux density ada sebagai berikut. Nah, laju dosisnya berarti flux density kali energi kali surface dari film kali massa dari film. Nah, karena di sini ruas kanan sama ruas kirinya nanti satuannya sama. Sama seperti sebelum-sebelumnya, kita lakukan manipulasi matematis juga di sini sehingga didapatkan massa film. Oh ya, menjadi rho film kali L atau bisa kita ubah menjadi seperti ini.
myoabsorptionnya dari film. Jadi didapat laju dosisnya adalah sebagai berikut, tapi karena di soal itu nggak diketahui nilai absorption dari filmnya, maka belum bisa saya hitung secara akurat atau secara spesifik. Nah, sebenarnya bisa aja apabila diketahui unsurnya nanti dicari di ATIX, tapi saya rasa film itu ada banyak bahannya, jadi saya masih bingung untuk mengetahui nilai ininya, koefisien atenuasi massa linear yang absorpsinya. Sehingga nanti didapatkan dosisnya tinggal dikali laju dosis kali waktunya, waktu penyinarannya didapat sebagai berikut. Lanjut ke soal nomor 4. Sebuah sumber radioaktif astatin dengan nomor massa 210, nomor atom 85, dengan aktivitas yang tidak diketahui ditempatkan dalam ruang hampa dengan volume 10 desimeter kubik atau liter. Aktivitas ditemukan dengan mengukur jumlah helium yang dihasilkan ketika partikel alfa yang dipancarkan menarik elektron dan menghasilkan atom helium yang stabil. Asumsikan bahwa semua partikel alfa berubah menjadi gas helium. Setelah 24 hari, massa helium ditentukan sebesar 1,84 nanogram. Hitung aktivitas awal dari astatin tersebut. Nah, berarti udah diketahui volume ruangnya itu 4 liter. Oh, maaf, ini harusnya volume ruangnya ini 10 liter karena 10 desimeter kubik. Saya lupa ganti. Lalu T-nya itu 24 hari. Lalu massa totalnya kan 1,84 nanogram atau kalau dikonvert ke kilogram sebagai berikut. Lalu kita tahu AR dari helium itu 4 sekian U kalau dikonversi ke kilogram sebagai berikut dikali 1,66 sekian. Lalu waktu paruh dari si astatin ini saya dapat di Google itu 8,1 jam atau kalau dikonvert ke detik sebagai berikut. Nah, yang ditanya itu aktivitas awal atau A0. Sehingga pertama-tama kita perlu menentukan berapa banyak sih atom helium yang udah menjadi stabil dengan cara M total dikali massa relatifnya yang tadi. Tinggal dibagi saja, ternyata didapatkan 2,7 sekian kali 10 pangkat 14 atom. Nah, kita tahu bahwa akumulasi dari partikel itu bisa didapatkan dari integrasi aktivitas kali waktu. Ini integralnya dari inisial ke final, yaitu 0 ke 24 hari. Tinggal dimasukkan saja di integrasinya dan didapatkan nilai aktivitasnya sekitar 6,58 kali 10 pangkat 9 becquerel. Lanjut ke soal nomor 5. Sebuah sumber radioaktif cesium diukur dan laju hitungan sebesar 0,45 kali 10 pangkat 6 pulsa per menit diperoleh untuk foton dengan energi 0,662 megaelektronvolt. Berapa banyak hitungan per menit yang diharapkan untuk foton dengan energi antara 30 dan 40 kiloelektronvolt. Asumsikan detektor mengukur setiap foton ke 10 terlepas dari energinya berapa. Hitung juga aktivitas sumber tersebut. Berarti ada dua pertanyaannya. Yang ditanya itu banyak hitungan per menitnya untuk energi 30-40 keV. Terus yang kedua itu hitung aktivitas sumbernya. Nah, kita tahu bahwa cesium itu kalau dicari di sumber itu waktu paruhnya sebesar apa? 30 tahun kalau tidak salah, maka aktivitasnya itu kita tidak lagi bicara tentang A0 sama AT karena
yang ditinjau di sini cuma cuma dalam rentang waktu maksimal sebentar. Oh ya, di sini tidak apa ya? Percobaannya itu dilakukan dalam waktu dekat, bukan bertahun-tahun, sehingga aktivitasnya itu relatif konstan. Jadi tinggal kita cari A-nya saja. Nah, tadi berarti diketahui eh count rate-nya itu pada 662 keV, atau ini kan kalau dikonvert ke keV kan jadi 662 keV, itu 0,45 kali 46 CPM count per minute. Nah, kita tahu bahwa yang disuruh nyari kan berapa count rate pada rentang 30 sampai 40. Maka saya di sini ambil titik tengahnya, yaitu pakai rata-rata juga bisa, yaitu 35 keV. Nah, kita tahu bahwa di detektor juga cara kerjanya itu mengukur foton ke 10 aja, enggak semuanya diukur. Nah, mari kita jawab yang soal pertama dulu. Kita tahu bahwa CPM akan berbanding lurus terhadap energi radiasi yang dideteksi. Jadi semakin besar energinya, maka count rate-nya itu semakin tinggi. Kenapa? Karena semakin besar energinya itu, maka yang terjadi di dalam detektor itu banyak cerita nantinya. Ada bisa efek Compton, pair production, lalu fotolistrik, dan lain-lain. Jadi maaf, muatan partikel bermuatan yang sekunder itu semakin banyak yang terdeteksi, maka count rate-nya semakin tinggi. Jadi kalau misal count rate-nya berbanding lurus dengan maka kita bisa tulis bahwa count rate per energinya itu berbanding lurus terhadap suatu konstanta. Kita anggap eh, dengan simbol K, anggap saja K. Maka kita bisa nyari nilai konstanta ini dengan data yang sudah diketahui di soal, yaitu count rate pada 662, energi pada 662. Diketahui konstantanya sebagai berikut. Nah, sehingga kita bisa ngitung count rate pada rentang tadi 30-40. Jadi count rate sama dengan K konstanta tadi kali energi rata-rata yang tadi. Nanti didapatkan 2,38 gas 44 count per menit. Nah, untuk soal yang B itu kita tahu bahwa detektor itu mengukur setiap foton ke 10, 10-nya aja terlepas dari energinya. Sehingga semisal ada 10, ada oh maaf, ada 100 radiasi yang masuk ke detektor, maka yang dihitung cuma 10 radiasi atau 10%-nya aja. Makanya count rate di sini ada sama dengan aktivitas yang sebenarnya kali 10%. Sehingga kalau kita jabarkan count rate di sini kan CPM per menit. Nah, menitnya ini saya ubah jadi second. 1 menit kan 60 second atau 60 detik. Makanya di sini ada 60, 10% berarti kan 10 per 100. Tinggal kali silang aja, nanti didapatkan aktivitasnya itu sekitar 3,97 kilo becquerel. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada eh, kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.